Mengenal Tuhan dan tahu Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, apakah kita mendengarkan setiap firman-Nya? Shalom semuanya, ketemu lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini Injilnya dari Lukas 19:41-44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, hari ini 2 poin seperti biasanya. Poin yang pertama, di sini kita tahu bahwa Yerusalem ini adalah kota yang suci, kota yang dekat dengan Tuhan. Dan di bacaan ini Tuhan Yesus tidak hanya menubuatkan apa yang terjadi pada kota Yerusalem secara historis saja atau secara event, tapi ini maksudnya lebih daripada itu. Tuhan Yesus berbicara mengenai kita, Yerusalemnya. Karena gini, Yerusalem itu dekat dengan Tuhan. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu Tuhan. Tapi orang yang tahu Tuhan belum tentu mengenal Tuhan itu siapa. Di sini makanya Tuhan bilang gini, "Alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Nah, kita sering mendengar firman Tuhan dalam kegiatan ibadah, dalam kegiatan liturgi, ekaristi, misa gitu ya. Tapi apakah kita mengerti benar-benar apa itu firman Tuhan gitu ya? Dan di sini juga dikatakan, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, teman-teman, di sini artinya banyak orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini sangat disayangkan. Dan itu poin pertama ya. Apakah kita selama ini dekat dengan Tuhan? Apakah kita ini juga mengenal dan mengerti apa hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera? Atau kita hanya fokus dekat dengan Tuhan itu hanya untuk rutinitas dan FOMO, ya? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebab akan datang harinya musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta dengan semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya Tuhan mau mengingatkan buat setiap orang yang berdiri, yang mengkondisikan dirinya di luar damai sejahtera Tuhan, maka akan ada pembinasaan, akan ada penyerangan. Loh, tapi bro, aku ngerasa hidupku baik-baik saja. Ya mungkin yang dirobohkan atau yang diserang adalah relationship kita, hubungan kita. Mungkin yang dirobohkan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin yang dirobohkan adalah pekerjaan kita, studi kita. Mungkin yang diserang adalah pekerjaan kita, ya. Nah, Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap para muridnya, orang yang percaya ini, itu memiliki benteng yang kuat, yang memiliki damai sejahtera, melakukan kehendaknya sehingga damai, hidup dan keselamatan itu terjadi dalam setiap kita. Nah, apakah kita sebagai seorang murid Kristus atau pengikut Kristus, kita nih mau nggak mengenal firman Tuhan? Ya kita dekat, oke. Tapi apakah kita mau mengenal firman Tuhan dan melakukan kehendaknya? Itu yang poin yang paling penting. Jangan sampai hari-hari ini Tuhan Yesus menangisi hidup kita. Itu aja untuk 365 hari kabar baik hari ini. Semoga hari ini teman-teman juga menjadi, kita semua diundang oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan menjadi pelaku firman yang baik, sehingga Tuhan bersukacita atas hidup kita dan tidak menangisi hidup kita. Thank you, bye-bye.